kita semua. Saya mengenal diri, nama saya Rudi Rapani, nomor induk pegawai 1971 08 14 22 12 105, pangkat pembina golongan 4A. Jabatan saya saat ini adalah Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPAP Damai dan Seputaran Provinsi Kalimantan Timur. Alamat kantor UPTD KPAP Damai di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Malak, Kabupaten Aceh Barat. Nah, saya sebagai Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai pekerjaan dalam hari ini menjawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kegiatan di bidang perlindungan hutan, PSDE dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kami di seksi perlindungan PSDE dan pemberdayaan masyarakat, kegiatannya adalah selain kegiatan pengamanan perlindungan hutan, hidrologi, mining, maupun fishing, juga ada kebakaran hutan dan lahan kami, dan juga ada kegiatan EKL Kualitas Hutan dan Lahan, baik di kawasan maupun di APR. Jadi ada kegiatan penanaman di kawasan hutan maupun di APR, dan juga kita mempunyai pekerjaan dalam hal ini budaya masyarakat dan melakukan perhutanan sosial, Pak. Perhutanan sosial di dalam kawasan hutan maupun APR. Perhutanan sosialnya ada di Mas Kema, dan ada hutan masyarakatan, hutan desa, hutan taman rakyat, ya, dari Mas Kema. Jadi terus secara singkat tulis kami seksi perlindungan hutan, SDE dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada Pak Rudi ya? Ada. Di Bandungan. Mau ketemu sih saya. Ada. Kalau itu sih ketemu dulu. Nanti dulu kerja. Saya tanyakan. Oke. Ada masyarakat. Oke. Pak, Bu. Maaf Pak, dari mana nih Pak? Saya ini dari masyarakat Kampung Kukun Pak, mau menyampaikan ada indikasi kayaknya ada pelanggaran tidak pidana logging nih Pak. Ada suara musik sensor di dalam kawasan itu. Jadi pas di masyarakat ternyata ada kayu situ Pak. Siap. Nah itu Pak, saya minta tindakan dari Bapak artinya sebagai Ya. artinya pemilihan kekuasaan PT KPAP Damai kan perhutanan, ya saya minta ditindaklanjuti lah Pak. Siap. Terima kasih Pak. Kami menyambut baik dengan Bapak dengan komite soal mengamankan kawasan hutan yang ada di wilayah kerja PTD KPAP Damai. Salah satunya berdasarkan Bapak tadi di Kampung Kepuk, itu memang wilayah kerja ya, masuk wilayah kerja kami, wilayah kerja Damai. Nah, ini memang kewajiban kami untuk selalu mengamankan, melindungi kawasan hutan dari gangguan, baik dari logging, dari mining maupun dari fishing. Nah ini memang tepat lah Bapak datang ke sini, memang sesuai dengan tupoksi kami untuk mengamankan. Biasanya memang surat Pak ya, tidak seperti Bapak, karena Bapak sudah datang langsung untuk mengamankan desa-desa, itu juga cukup baik. Nah, intinya kami juga ada personil polisi kehutanan. Kebetulan kita punya 7 ya, 7 polisi kehutanan yang bekerja di BKP Damai. Nanti kemungkinan Pak ya, mereka lah yang kami keluarkan untuk menindaklanjuti laporan Bapak.
yang ada menantu SPT, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita nanti berikan SPT untuk ke lapangan. Salah satunya menunjukkan di mana lokasi terjadinya kegiatan bullying itu. Kita memang ada arahan dari pimpinan untuk memberantas korupsi. Jadi mungkin ini salah satu korupsi ya, yang bisa merugikan negara ya, merugikan pendapatan negara lah, karena ilegal ini tidak dikenakan oleh negara. Nah ini kita dalam hal ini melakukan pengawasan, perlindungan dari kegiatan masyarakat yang tidak punya izin. Itu Pak, masyarakat kan ada institusi tertentu yang memang mempunyai hukum yang melaksanakan di sana, baik seperti keuangan kah atau untuk CP atau PT. Hanya dia berkelompok, artinya ada yang di belakangnya, yang dari luar kayak itu pemodalnya. Masyarakat yang dikerjakan di situ, bahkan ada yang dari luar juga yang kerja di lokasi tersebut tuh. Ya, memang kubah lah. Iya. Karena memang kebanyakan nanti kayunya mungkin dibawa keluar ya, bisa ke Samarinda, ke Balikpapan dan lain-lain. Nah itu memang kita cegah, karena akan merugikan masyarakat kita yang ada di Kutai Barat. Justru kita masyarakat Kutai Barat yang membutuhkan kayu kesulitan menemukan kayu. Dan juga dalam hal ini kita juga mencegah mengurangi memberantas korupsi, suatu sistem atau lingkungan tujuan. Kita untuk menciptakan tata kelola yang baik. Kemudian nanti memang ini tidak mesti kami Pak berlapangan setiap saat, karena kami juga punya keterbatasan waktu ya, keterbatasan tenaga juga, jadi kita tidak bisa selalu ada di lokasi. Jadi kami mohon bantuan masyarakat, bapak-bapak sekalian, untuk bisa menjaga lingkungannya dari kegiatan ilegal ya. Nanti kita juga ada bentuk nanti kemungkinan untuk MP ya, masyarakat Pohon, tentunya nanti sebagai MP ya, masyarakat Mitra Pohon. Mereka itu nanti jadi pegang terdepan yang bantu kami untuk melakukan kegiatan patroli, kegiatan pengawasan, kegiatan kegiatan. Nanti kami bentuk, kami SK-kan minimal memang 15 orang Pak. Nanti kami koordinasi sama petingginya, siapa-siapa aja yang bisa ditunjuk untuk menjadi anggota masyarakat Mitra Pohon. Nah ini juga akan kami bentuk di semua kampung ya, karena mereka lah sebagai kebanyakan tangan kami yang melakukan kegiatan pengawasan di lapangan. Yang seperti tadi, karena kami juga jauh ya lokasinya, tidak mungkin kami mengawasi luas wilayah ketika kami yang mengawasi wilayah. Nah ini perlu bantu masyarakat untuk melakukan pengawasan dan perlindungan di lingkungannya. Ada lagi Pak, ini juga saya ada beberapa yang mesti saya sampaikan nih Pak, berkaitan dengan juga ideologi Pancasila. Apakah di sana kerukunan agama saling toleransi Pak ya? Tidak toleransi, Karena kan yang kita ketahui tidak ada saling menggunakan ya. Waktu kita kerja bakti sama-sama membangun musola, kita bersama bangun musik bisa artinya dibantu mungkin dari bahan baku, mungkin kalau ada perbedaan sama aja. Ya, kita ketahui berarti kan di Indonesia lah diakui itu agama Islam, Kristen ya, Protestan, Hindu dan Buddha. Nah ini memang kita jaga toleransi antar umat beragama, karena juga jangan sampai terjadi gesek-gesekan. Karena awal juga kan kalau isu sara agama ini sedikit-sedikit itu menimbulkan konflik ya, menimbulkan kegaduhan. Misalnya itu juga kita jaga jangan sampai terjadinya
konflik ya masyarakat ya antar umat beragama itu kita selalu jaga. Berarti bapak-bapak sebagai tokoh ya, dan tokoh masyarakat di situ punya peran penting hal ini untuk selalu memberikan pemahaman masyarakat buat jangan sampai membawa-bawa agama dalam melakukan tindakan ya, karena semua agama pasti tidak memperkenankan kegiatan-kegiatan yang memang ya karena itu pasti semua agama pun tidak ada yang membenarkannya. Nanti semua yang penting kita harus jujur ya, transparan, tidak boleh apa namanya tidak sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi itu juga bagi kita baik tokoh agama, tokoh masyarakat itu kan dipandang masyarakat ya, dipandang sebagai tokoh yang bisa dijadikan panutan ya. Salah satunya tadi mereka masih berlakunya hukum adat yang diberlakukan di Kutai Barat. Karena jadi kalau membakar lahan, kalau apinya sebelah misalnya, nah itu bisa dituntut sanksi adat. Ya sanksi adat. Nah itu sanksinya sangat merugikan kalau pihak yang dikenakan sanksi itu, yang itu dihindari jangan sampai sanksi adat itu dikenakan kita. Nah, karena ya lumayan sanksi adat ini kan samping materi juga sanksinya ya, materi dan moral lah itu yang diberikan ke pihak yang memang dikenakan sanksi. Dan juga memang kita akui namanya bekas serta pembukaan serta bagian memang salah satu juga yang penokal Pak Kutai Barat, karena pada umumnya yang dulu pembukaan lahan pasti dengan membakar ya. Karena praktisnya dianggap praktis, dianggap murah, bayarnya kecil, cepat ya, dan juga ya informasinya juga pembukaan lahan dan membakar itu dianggap meningkatkan kesuburan tanah. Nah itu sebagai salah satu kehewan lokal yang ada di Kutai Barat. Ya mudah-mudahan nanti Pak ya, jadi saya informasikan Bapak, saya lapor kepimpinan sampaikan untuk lapangan. Ya, terima kasih Pak Bapak menanggapi laporan kami dan juga masukan-masukan buat kami juga serta program-program Bapak ke depannya. Artinya pembentukan MMP maupun MPA di kampung-kampung ya. Bersyukur artinya Bapak dari KPP Damai bisa ada program semacam itu sangat membantu kami di masyarakat artinya. Ya, sampai kita sama Pak. Kita juga tanpa masyarakat juga tidak akan bisa jalan. Saya juga tanpa kita juga akan timpang. Jadi saling kerja sama satu sama lain supaya nanti sama-sama jalan, sama-sama programnya dapat jalan dengan baik ya. Jadi saling menguntungkan lah. Kita juga program kita bisa jalan, masyarakat juga mungkin bisa merasakan dampak dari kegiatan kami. Satu mungkin pengamanan ya, pengamanan kegiatan ilegal tadi maupun pembuatan Pak ya. Nanti ya bisa Pak Inan jadi ketuanya, Pak Yus jadi ketuanya atau Pak Abdul ketuanya kan bisa ada. Nanti kita SK-kan sama beberapa pihak yang lain. Mana Pak? Masih ada yang sampaikan? Siap ya. Ya, komisi dulu artinya Pak karena jauh diberikan berapa jam jalan maka jalanan rusak lagi. Ya, 2 jam ya? Lebih ya? 3 jam? Iya, rusak lagi jalanan. Pak, Titik salam Bapak bisa pimpinan mobil itu di STO apa segala sawit itu di stop segala dulu Pak sementara ini. Oh iya. Jalanan nggak bisa dilewati becek. Jadi kali ini ya pakai motor aja di sini nih, bisa pakai mobil. Ya mudah-mudahan pemerintah nanti bisa. Ya. Nanti mungkin itu dalam hal jalan mungkin bukan tupoksi kami ya. Ya, coba artinya sampaikan aja ini aturan sama aja ya, sharing anak informasi aja lah. Bapak bisa sampaikan ke PU nanti Pak, itu kan mungkin ada PU kabupaten maupun PU provinsi ya, Iya. Dan memang haknya kita untuk
kurus ya. Karena di zaman sekarang udah zaman modern kan, zaman maju, semua jalan harus lurus semua. Jadi kasihan masyarakatnya kalau memang menikmati jalan rusak. Karena itu salah satu akses ya, balik masyarakat Kutai Barat, Samarinda, Pasir itu. Kalau saya kasih juga, mobilnya apalagi kalau mobilnya udah tua. Maka musim hujan terus ini dia. Saya ini Pak, hujan terus ini Pak. Tambah ini jalannya terlalu rusak. Kita nih? Ya, mohon maaf saya juga apa nih. Nggak apa-apa Pak, saya sudah makan di luar tadi Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak nanti sampai ke lokasi yang selamat ya. Tujuan Pak saya Pak ya. Oke, terima Terima kasih Pak Edil. Dari KPP sampai sini. Assalamualaikum. Salam.